Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita memandang ke langit lalu melihat awan, kadang putih lembut, kadang gelap menggulung, tapi jarang kita sadari bahwa awan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk dan taat pada perintahnya. Awan bukan hanya sekumpulan uap air, tapi tanda kekuasaan dan pengaturan ilahi yang luar biasa. Dalil Al-Quran tentang awan dan ketaatannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam, Dialah Allah yang meniupkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Qs. Ar-Rum 48. Lihatlah betapa detail proses itu dijelaskan dalam Al-Quran. 1. Angin menggerakkan awan. 2. Allah membentangkan awan sesuai kehendaknya. 3. Allah jadikan awan bergumpal-gumpal. 4. Kemudian hujan keluar darinya. Ini bukan peristiwa acak. Semua berjalan atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan, rahmat dan azab. Dalam hadits dan kisah umat terdahulu, awan juga bisa membawa rahmat atau azab, tergantung kehendak Allah. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Padahal itu adalah azab yang kamu minta agar disegerakan. Qs. Al-Ahqaf 24. Umat Ad mengira awan itu pembawa hujan, ternyata itu adalah azab. Ini pelajaran besar untuk kita. Jangan tertipu oleh tampilan luar awan, karena ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Sisi sains, awan bukan sembarang uap. Awan terbentuk dari kondensasi uap air yang naik karena panas matahari. Uap itu berkumpul dan berubah menjadi tetes air atau kristal es. Namun, para ilmuwan masih belum bisa mengendalikan pergerakan awan sepenuhnya. Mereka hanya bisa memprediksi. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur awan dengan tepat, kemana ia bergerak, kapan ia menurunkan hujan, dan berapa tetes air yang jatuh. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian menggabungkannya, lalu menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Qs. An-Nur 43. Ini bukan hanya puitis, tapi realita ilmiah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sejak 1400 tahun lalu. Apa hikmahnya bagi kita? 1. Tunduklah kepada perintah Allah, seperti awan tunduk sepenuhnya. Awan tidak pernah membangkang, padahal ia tak berakal. 2. Jangan sombong atas teknologi atau ilmu, karena Allah lebih tahu dari semua ilmuwan. 3. Mintalah rahmat Allah, bukan hanya hujan, karena hujan tanpa rahmat bisa jadi musibah. 4. Jadilah hamba yang sadar akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan bumi. Saudaraku, setiap awan yang kamu lihat, betapapun lembut atau menggulung hitam, adalah tentara langit yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika awan saja taat tanpa bertanya, mengapa kita yang diberi akal masih sering lalai? Mari kita renungi ayat-ayat Allah di langit, dan jadikan fenomena alam sebagai jalan menuju takwa. Semoga ceramah ini bermanfaat, dan menambah kehusyukan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.